الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang telah hadir di masjid, juga yang masih di jalan, dan juga mungkin yang ada di rumah masing-masing. Pada kajian kali ini kita akan membaca kitab Qutul Ahya min Kitabil Ihya. Ini adalah ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dan kitab ini merupakan ringkasan terbaik kitab Ihya karangan Imam Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Ajluni Al-Qahiri Asy-Syafi'i Asy-Syahir bil Bilali. Nah, kitab ini kita akan membaca bab Kitabu Asraris Shaum. Ini adalah kitab tentang rahasia-rahasia puasa. Bahwa puasa yang kita jalani ini memiliki rahasia-rahasia. Kita akan membicarakan rahasia-rahasia puasa. Apa di antara rahasia-rahasia puasa? Pertama, seperti disampaikan oleh musannif pengarang kitab ini, Allahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan puasa kepada ibadatnya, kepada dirinya. Dalam hadis, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku, dan aku yang akan membalas seorang hamba dengan puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain tidak hanya dibalas oleh Allah, kadang balasan melalui hamba-hambanya. Misalnya orang sholat, lalu karena sholat tetangga-tetangganya tahu ini rajin sholat. Karena rajin sholat, orang-orang baik sama dia. Jadi tetangga-tetangganya tahu, dan tetangga-tetangganya juga memuji pada dia karena rajin sholat. Atau ibadah yang lain, misalnya zakat. Apalagi zakat, orang ini kalau zakat, apalagi zakatnya banyak, orang-orang senang pada dia, karena orang-orang tahu kalau dia zakat, kalau dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau puasa ini gak ada yang tahu. Kalau orang berpuasa itu gak ada yang tahu, kecuali kalau dia bilang. Orang kalau puasa sungguhan, orang puasa itu kan dianjurkan gak banyak bicara yang tidak perlu, apalagi membicarakan puasanya.
Puasa itu yang tahu hanya Allah. Makanya di sini dikatakan adhafahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Puasa itu oleh Allah disandarkan kepada dirinya oleh Allah. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Mengapa? Li'annahu sirrun fuqida riya'uhu. Karena puasa itu sifatnya rahasia. Orang puasa itu gak ada yang tahu. Ada orang tidak puasa, lalu pura-pura puasa. Orang gak tahu ini puasa apa pura-pura. Karena rahasia. Karena puasa ini rahasia, maka kata Imam Ghazali atau kata Imam Bilali dalam ringkasannya di sini, fuqida riya'uhu. Puasa itu kehilangan riaknya. Orang riak dengan puasa itu gak bisa, karena gak ketahuan. Lain kalau sedekah. Kalau orang sedekah riak itu bisa, karena bersedekah pasti pada orang lain, dan orang tahu kalau dia bersedekah. Atau zakat. Zakat itu riak juga bisa. Mengapa? Karena orang lain tahu kalau dia berzakat. Tapi kalau puasa, orang lain gak tahu kalau dia puasa. Riya gak bisa, kecuali kalau dia memberitahu. Kalau dia memberitahu, misalnya rajin puasa sunnah, bilang pada orang, saya ini rajin puasa, orang tahu. Tapi kalau gak diberitahu, gak tahu, itu puasa. Wala hawwa lin nafsi fihi. Dan nafsu tidak punya bagian dalam puasa. Jadi tidak ada bagian bagi nafsu di dalam puasa. Karena gak bisa riak pada puasa, kecuali kalau memberitahu. Wabihi kasruha. Dan dengan puasa nafsu itu bisa dipecahkan. Orang itu kalau ingin memecahkan nafsu, biar nafsunya lemah, nafsunya tidak menggebu-gebu, tidak bersemangat untuk melakukan maksiat, maka caranya adalah puasa. Orang yang puasa nafsunya lemah. Wa qahru syaitan. Dan dengan puasa orang itu bisa mengalahkan setan, bisa memaksa setan. Itu dengan puasa. Apalagi sore-sore begini, pada loyo semua, pikiran gak ada nafsu kemana-mana karena pada lapar. Fasyiba'u nahrun fi nafsi tariduhu syayatin. Di sini dikatakan kenyang itu bagaikan sungai di dalam nafsu yang akan didatangi oleh setan-setan. Jadi orang kenyang itu bagaikan sungai di dalam nafsu, di mana sungai itu didatangi setan-setan. Walju nahrun firruh tariduhul malaikah. Sedangkan lapar itu juga ibaratnya sungai, cuma sungai yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam ruh, dan itu akan didatangi oleh para malaikat. Jadi di dalam manusia ini ada nafsu. Kalau nafsu ini tempat permainan setan. Kalau nafsunya kuat, setannya ramai, setannya datang. Lalu ada jiwa atau ruh. Kalau ruh ini tempat permainan para malaikat, tempat datangnya malaikat. Nah, ini ketika nafsu ini lemah, maka ruhnya kuat. Ketika ruhnya lemah, maka nafsunya yang kuat. Gimana cara menguatkan nafsu? Kalau banyak makan, nafsunya kuat, ruhnya maka lemah. Makanya orang yang banyak makan itu ngantuk terus. Mau baca Quran, ngantuk. Mau sholat, ngantuk. Pokoknya ibadah-ibadah gak semangat, karena nafsunya kuat. Tapi kalau nafsunya lemah, ibadah biasanya semangat.
Ketika nafsunya lemah, maka ruhnya menjadi kuat. Ketika ruh menjadi kuat, maka malaikat berdatangan. Kalau malaikat berdatangan, memberikan motivasi kepada ruh untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.